Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Hukum Perikatan Islam kelas A. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem bisnis waralaba dalam perspektif hukum perikatan Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Halo semuanya, nama saya Pradiamo Ramadika dengan NPM 3020210324. Deva Syafio Analin dengan NPM 3020210318. Mutia Raki dengan NPM 3020210300. Apa ya itu waralaba? Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, franchise diartikan sebagai peringatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa. Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwasannya sebuah perikatan tersebut merupakan sama halnya dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya adalah campuran atau percampuran. Istilah percampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Perkembangan perdagangan internasional pada setiap negara tidak dapat terlepas dari hal-hal yang sedang dan akan berlangsung dalam kegiatan perekonomian secara global. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas memberikan peluang serta hambatan terhadap aktivitas perdagangan yang menjalar kepada perekonomian seluruh negara. Dengan berkembangnya perdagangan internasional secara bebas tersebut, maka akan berpengaruh terhadap penggunaan hak kekayaan intelektual atau HKI, salah satu peluang usaha yang memiliki mekanisme dan memperoleh perlindungan HKI yang sangat pesat perkembangannya dalam era modern. Ini di Indonesia yaitu usaha franchise atau waralaba. Usaha waralaba sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa dengan nama franchise. salah satu sistem bagi hasil atau kerjasama yang sama dengan waralaba atau dikenal dengan franchise adalah musyarakah atau sering disebut dengan syirkah. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Kemudian ada dasar hukum. Yang pertama ada asas ibahah atau mabda al-ibahah dan asas kebebasan berakat atau mabda huriyah at-ta'akud. Kedua ada pengaturan waralaba sebelum berlakunya peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. Yang ketiga ada peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 /MDAK/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Sistem waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama syirkah karena melalui waralaba antara franchiser dengan franchisee terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian formal di mana syarat perjanjian waralaba harus dibuat secara tertulis sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan kitabah atau asas tertulis yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis atau moral hazard. Filter tersebut adalah dengan komitmen untuk menjauhi 7 pantangan, yaitu maisir, asusila, gharar, haram, riba, ikhtikar, dan berbahaya. Contoh putusan kasus waralaba berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2787K/PDT/2012.
Kasus uang prestasi dalam perjanjian waralaba berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2787K/PDT/2012 dan para pihak yaitu HR Aziz Sudaryanto sebagai pemohon kasasi dahulu, penggugat atau pembanding, melawan Rizal Riansyah SE/AK sebagai termohon kasasi dahulu, tergugat atau terbanding. Pemohon kasasi dahulu sebagai penggugat telah menggugat sekarang. Termohon kasasi dahulu sebagai tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil bahwa penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian waralaba LP3I cabang Surabaya nomor 13 garing FRC strip LP3I garing 03 strip 05 untuk jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada bulan Juni 2010. Tergugat sebagai franchiser program pendidikan profesion Center Management 1 tahun atau disebut program profesi sebagaimana dimaksud dalam kurikulum sesuai standar profesi yang berlaku termasuk program reguler, in-house training, dan seminar. Berkewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan dan secara spesifik ditentukan dalam perjanjian quote non, tetapi dalam kenyataan tergugat tidak memenuhi prestasinya. Akibat dari perbuatan tergugat tersebut di atas, maka kualitas mendidik dan siswa LP3I di tempat penggugat berkurang. Hal mana jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan dibuat dan ditandatangani perjanjian akuat antara penggugat dengan tergugat yang juga telah diakui oleh komisaris penggugat dengan menyatakan dan memutuskan program profesi center yang menjadi objek perjanjian quote non tidak bisa dilanjutkan dan didasarkan produk lain yang lebih rendah yaitu LCC, sekelas bimbingan belajar atau bisnis yang ternyata juga tidak layak jual di LP3I BC Manyar. Perjanjian waralaba LP3I cabang Surabaya nomor 13 garing FRC strip LP3I garing 03 strip 05 oleh tergugat, maka penggugat tidak dapat melaksanakan program pendidikan sebagaimana paket yang ditawarkan tergugat, dan penggugat juga tidak dapat melaksanakan pembahasan evaluasi, rencana, dan strategi pendidikan LP3I ke depan yang seharusnya difasilitasi oleh tergugat setiap tahun dalam rapat kerja nasional bersama-sama dengan seluruh investor serta branch manager LP3I. Berdasarkan kasus di atas, maka perbuatan tergugat merugikan bagi pihak penggugat, sehingga dilakukan gugatan agar tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri ditolak dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dan menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan wan prestasi. Dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 589 garing PDT garing 2011 garing PT DKI tanggal 2 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 226 garing PDTG garing 2010 garing PN Jakarta Pusat. Dalam menjalankan suatu perikatan, khususnya dalam makalah ini membahas mengenai waralaba, maka sudah seharusnya bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut menjalankan kewajibannya masing-masing dengan amanah, dan sebisa mungkin menghindari adanya ingkar janji sebagaimana yang telah tertulis di dalam surat perjanjian kerjasama waralaba. Apabila ditinjau melalui hukum perikatan Islam, maka para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama waralaba haruslah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip dasar bermuamalah, memastikan bahwa objek yang diperjanjikan tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam, dan selalu berpedoman pada maslahah. Selain itu, agar sistem waralaba berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka para pihak yang harus menghindari beberapa penyimpangan moral bisnis antara lain yaitu ada masyir, goror, haram, ribah, ikhtikar, dan berbahaya. Dalam praktik kerjasama waralaba, tidak bisa dipungkiri di antara salah satu pihak melakukan wan prestasi yang dapat merugikan pihak lainnya. Apabila itu terjadi, maka dapat dilakukan upaya perdamaian dan juga bisa melalui pengadilan agar diperoleh kepastian hukumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.